Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Fajar Rahmahida dengan NIM S1S124033. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi blockchain pada lesson 7 yaitu Hyperledger Composer. Pertama kita masuk dulu di introduction. Jadi melalui materi kita diharapkan mampu menguasai 3 komponen utama. Di antaranya yaitu nantinya kita akan mampu mendeskripsikan secara komprehensif apa itu Hyperledger Fabric sebagai platform blockchain serta peran Hyperledger Composer sebagai perangkat pengembangan di atasnya. Kemudian yang kedua, kita tidak hanya pelajari teori, tapi kita akan melakukan konfigurasi dan membangun lingkungan pengembangan secara mandiri menggunakan Hyperledger Composer. Dan yang terakhir adalah implementasi dan pengujian. Nah, kita masuk pada Hyperledger Fabric. Jadi sebelum kita menggunakan perangkat pengembangannya, kita harus memahami tentang Hyperledger Fabric. Berbeda dengan blockchain public seperti Bitcoin atau Ethereum yang bersifat terbuka untuk siapa saja, Hyperledger Fabric dirancang khusus untuk kebutuhan dunia, industri, atau perusahaan. Secara akademis, Hyperledger definisikan sebagai sebuah sistem permissioned blockchain, yang artinya jaringan ini bersifat privat dan terkontrol. Tidak sembarang orang dapat masuk dan melihat data di dalamnya. Namun ada satu karakteristik unik yang dinyatakan di slide video gambar ini di sini, yaitu di dalam ekosistem bisnis, terkadang ada entitas atau aktor baru yang identitas awalnya belum dikenal oleh seluruh anggota jaringan. Hyperledger Fabric mengizinkan entitas baru ini untuk bergabung dan berpartisipasi dengan syarat mereka harus mendaftar dan divalidasi terlebih dahulu melalui komponen yang disebut Member Service Provider atau MSP. Nah, MSP ini bertindak kantor imigrasi atau sistem registrasi di dalam jaringan blockchain. Komponen inilah yang mengelola identitas penerbitan sertifikat digital dan memastikan bahwa setiap aktor yang berinteraksi dalam sistem memiliki hak akses yang valid dan terikat pada aturan organisasi. Dengan begitu, privasi dan keamanan data perusahaan tetap terjaga secara optimal. Nah, selanjutnya itu meskipun Hyperledger Fabric sangat kuat untuk skala industri, namun dalam praktik pengembangannya terdapat beberapa tantangan signifikan yang sering dihadapi oleh para pengembang. Nah, diantaranya yaitu konsep penggunaan channel yang berbeda untuk setiap pihak yang terlibat seringkali menjadi sulit dikelola. Jadi, jika sebuah jaringan bisnis memiliki ratusan mitra dengan aturan privasi yang berbeda-beda, mengelola konfigurasi teknis untuk setiap kanal tersebut secara manual akan sangat menguras sumber daya. Sehingga kompleksitas pengelolaannya itu unmanageable. Nah, selanjutnya tuh terkait masalah scalabilitas atau unscalable. Nah, karena kompleksitas pengelolaannya tinggi, sistem ini menjadi sulit untuk dikembangkan ke skala yang lebih besar. Menambah partisipan baru atau mengubah struktur jaringan membutuhkan usaha teknis yang sangat mendalam dan waktu yang lama. Lalu yang ketiga, privasi data. Walaupun Fabric menawarkan fitur privasi melalui private data collection dan channel, implementasinya secara teknis sangat rumit. Menentukan siapa yang boleh melihat apa pada level baris data tertentu seringkali menjadi celah kesalahan manusia jika tidak ditangani dengan alat bantu yang tepat. Lalu yang terakhir adalah kontrol versi. Dalam siklus hidup perangkat lunak, update adalah hal yang pasti, namun melakukan versioning pada smart contract yang di Fabric itu disebut sebagai chain code tanpa menghitung layanan jaringan adalah tantangan teknis sendiri yang cukup kompleks. Nah, lalu selanjutnya adalah
Hyperledger Fabric Model. Nah, untuk membangun sebuah jaringan blockchain perusahaan yang utuh, Hyperledger Fabric membagi arsitekturnya dalam 6 elemen fundamental yang saling terintegrasi. Nah, pertama itu adalah aset. Di dalam blockchain, segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, informasi, atau hak kepemilikan yang ingin kita lacak disebut sebagai aset. Aset ini bisa dibentuk aset ini bisa berbentuk fisik, um, uh, terus kalau bentuk fisik tuh kayak tanah atau barang gudang maupun digital seperti sertifikat digital atau hak akses. Kemudian yang kedua adalah chain code. Ini khusus di Hyperledger Fabric untuk menyebut smart contract. Chain code merupakan logika bisnis tertulis yang menentukan aturan main bagaimana aset boleh diubah, dipindahkan, atau diperbarui dalam jaringan. Nah, yang ketiga adalah ledger, merupakan basis data linear yang mencatat seluruh riwayat transaksi secara immutable. Di Fabric, ledger terdiri dari dua bagian, yaitu blockchain untuk mencatat riwayat transaksi atau log, dan word state untuk melihat kondisi atau nilai aset saat ini. Nah, selanjutnya adalah channels. Ini adalah fitur enkapsulasi privasi yang sangat penting. Channel adalah jalur komunikasi privat khusus yang memisahkan sekelompok organisasi tertentu dari organisasi lainnya. Transaksi yang terjadi dalam suatu channel hanya bisa dilihat oleh anggota channel tersebut, menjaga kerahasiaan data dari kompetitor. Nah, selanjutnya adalah membership service. Seperti yang sampai kita singgung pada pembahasan di slide sebelumnya, komponen inilah yang mengelola identitas pengguna. Karena ini adalah permissioned blockchain, setiap entitas harus divalidasi dan diberikan hak akses khusus di sini sebelum bisa bertransaksi. Nah, dan yang terakhir adalah konsensus. Konsensus merupakan mekanisme kesepakatan antar kode untuk memvalidasi bahwa sebuah transaksi adalah sah sebelum dimasukkan ke dalam ledger. Di Fabric, mekanisme konsensus dirancang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan performa serta skala industri yang besar. Nah, selanjutnya itu terkait creating Hyperledger Fabric Network. Nah, secara Hyperledger Composer adalah sebuah framework atau kerangka kerja kolaborasi yang dirancang khusus untuk mempercepat pengembangan aplikasi blockchain. Fokus utamanya bukan pada detail teknis infrastruktur, melainkan pada logika bisnis. Lebih dalam lagi kita bahas tentang chain code. Nah, sebelum node atau organisasi lain ini dapat saling bertukar data, ada satu fondasi utama yang harus didirikan terlebih dahulu, yaitu menyalakan service. Ini digambarkan dalam dua tahapan utama, yaitu pembuatan orderer, genesis block. Jadi membuat order awal, blok ini nantinya akan berisi konfigurasi dasar jaringan dan aturan konsensus. Bersamaan dengan itu, kita menyiarkan berkas transaksi channel configuration, transaction file, atau channel.tx. Berkas inilah yang mendefinisikan siapa saja organisasi yang berhak bergabung dalam kanal komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya itu setelah berkas konfigurasinya siap, kita melakukan konfigurasi akhir dan mengeksekusi ordering service. Komponen ini bertindak sebagai polisi lalu lintas transaksi di jaringan Fabric. Tugasnya bukan memvalidasi logika bisnis, melainkan menerima transaksi yang telah ditandatangani, mengurutkan secara kronologis, lalu mengemasnya menjadi blok-blok baru untuk dikirimkan ke seluruh node. Nah,
Secara akademis, chaincode adalah istilah spesifik yang digunakan oleh Hyperledger Fabric untuk mendefinisikan smart contract. Slide ini merangkum karakteristik dan fungsi utama dari chaincode yang wajib kita pahami. Yang pertama adalah chaincode merupakan program yang bertugas menginisialisasi aset dan mengelola word state dari ledger melalui transaksi-transaksi yang dikirimkan oleh aplikasi luar. Demi menjaga keamanan sistem, chaincode dieksekusi dalam lingkungan terisolasi yang aman, yaitu menggunakan Docker container. Hal ini memastikan bahwa jika terjadi kegagalan atau serangan cyber pada kode program, hal tersebut tidak akan merusak node utama secara langsung. Kemudian komponen ini menangani seluruh logika bisnis yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota atau organisasi yang bergabung dalam jaringan-jaringan tersebut. Nah, dan yang terakhir, berbeda dengan platform lain yang mewajibkan bahasa baru seperti Solidity di Ethereum, chaincode di Fabric sangat ramah pengembang karena mendukung bahasa pemrograman populer skala industri yaitu Go, Golang, Java, dan Node.js. Nah, selanjutnya itu masuk pada ordering service. Nah, secara fungsional, ordering service adalah pusat pengelolaan transaksi dalam jaringan Hyperledger Fabric. Ada dua poin kunci yang dinyatakan bahwasanya berbeda dengan blockchain public di mana miners berebut memvalidasi blok di Fabric, ordering service bertugas menerima transaksi yang sudah divalidasi, mengurutkannya secara kronologis, lalu mengemasnya menjadi satu blok. Blok inilah yang kemudian di-delivered ke seluruh pores dalam jaringan. Nah, seluruh komunikasi ini tidak terjadi secara terbuka, melainkan melalui channel. Nah, kita lihat di sini entitas seperti E2 dan E3 berinteraksi dengan layanan ini melalui jalur yang terisolasi. Ini memastikan data transaksi hanya sampai ke pihak yang memang berhak menerimanya. Nah, kita lihat di sini kotak hijau adalah endorser, node yang menyetujui transaksi di awal, lalu lingkaran oranye adalah orderer, lalu ada orderer, mesin yang melakukan pengurutan transaksi, dan ada chaincode, aturan bisnis yang terpasang di dalam node. Aduh. Nah, selanjutnya, secara fungsional, ordering service bertindak sebagai pusat koordinasi dalam jaringan Hyperledger Fabric. Ada dua poin kunci yang dinyatakan pada di sini, bahwasanya pertama pengemasan transaksi atau packaging. Layanan pengurutan ini bertugas mengumpulkan transaksi-transaksi yang masuk, mengurutkannya secara kronologis, lalu mengemasnya menjadi blok-blok terstruktur untuk dikirimkan ke setiap pair dalam jaringan. Seluruh interaksi ini bersifat privat seperti yang terlihat pada gambar entitas seperti E2 dan E3 interaksi. Terus ada channels, iya ada channels, terus ada event. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan instalasi Hyperledger Fabric di Windows. Nah, pertama itu kita sudah buka Windows PowerShell Administrator. Di Excel.
Subsistem Linux, lalu al lalu no restart. Start. Karena error, jadi kita akan mengulang. Jadi kita tunggu dulu dia untuk menginstal version 10.26.100.8521. Kita tunggu dia sampai 100%. Nah, setelah 100% selanjutnya itu pada enable virtual machine. Nah, selanjutnya itu kita install untuk virtual machine platform. Nah, setelah sampai enable fitur 100% itu sudah berhasil kita install. Nah, selanjutnya itu kita atur WSL2 as default version. WSL set default version. Nah, ini sudah berhasil kita install. Selanjutnya kita buka untuk install Ubuntu. Kita buka Microsoft Store. Ubuntu.
Nah, ini kita tunggu dulu dia menginstal Ubuntu 20.04.5 LTS. Nah, ini kita sudah sampai 100%. Selanjutnya kita buka Ubuntu-nya. Ih, kenapa dia bisa nih? Oh my god. Berarti kayak bus, nah tuh bus itu sendiri tadi dapur depannya dia, dapur belakangnya ini. Iya kak. Oh iya satu saja paling. Nah, hanya tadi Bu Suci diprotes karena ini budaya dan dia sejajar dengan sini di atas sini. Seharusnya kak dia tidak pilih dia di bawah. Berarti makanya tadi tidak tanda muka es. Belum pi. Kan tapi pertama saya download begitu kenapa begini? Saya bilang Bu Yanti kita pilih di bawah. Masa pulang ini seru oh pilih bawah paling. Nah, jadi begini hasilnya. Maksudnya ini oh ya syukur Pak. Hmm. Kalau begini saya bisa jelaskan karena di depanku. Kalau tidak saya tidak bisa. Baru memprint, anu, ada itu di bawah kalau kita kontrol P, ada yang muncul angka-angka itu. Kita turun ke bawah, baru kita ketik 1 sampai 2. Kan ada di halamannya di atas itu. Di sini ini nih halamannya ini di atas ini 19. Nah, berarti kalau kita print anu halaman 19 berarti muncul 19. Berarti kita print dari atas 1 sampai 2 dan muncul mina mahasiswa pertama dan kedua. Nih, toh? Tapi kita pilih di bagian bawah iya karena saya pertama saya salah print, saya print semua astaga dan naik keringatku. Terus saya telepon Bu Suci dia perbaiki, oh saya telepon Bu Sofi, oh kita klik Bu nomornya, misalnya nomor 1 sampai 2, 2 sampai 1 sampai 2 habis 3 sampai 4 supaya dia keluar satu.